Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus juga menyediakan penolong buat kita, menyediakan penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus. Kita akan nyanyikan pujian kita yang pertama, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat
Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini Engkau sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan tempat buat kami di surga. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyediakan seorang teman buat kami, seorang penghibur kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemberian yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, jikalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang akan berkuasa atas ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah menjawab syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang menyelamatkan nyawa kita. Haleluya. Great is our God.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu kita yang terakhir, Rohmu yang hidup, penuhiku. Mengalir
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima bagian firman Tuhan, mari menyiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau terlalu baik bagi hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan menyiapkan hati kami, jadikan kami tanah yang baik untuk siap Kau taburi kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami di dalam kami mengiring Engkau ada buah yang kami tunjukkan kepadamu. Berkati hamba-Mu Bapak Mikael yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa sebelum Engkau memakai hamba-Mu, Engkau telah memberkati hamba-Mu, dan apa yang disiapkan oleh hamba-Mu juga boleh memberkati hamba-Mu secara pribadi, juga kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, sekali lagi kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tetapi kali ini tentu kita berbeda karena kita masih tetap tinggal di rumah saja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya berharap hal seperti ini tidak mengurangi makna kita beribadah, karena sesungguhnya hadirat Tuhan juga hadir dalam keluarga Bapak, Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan di sini tentang firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Demikian saya bacakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus ketika ia disalibkan, ia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati.
Kemudian ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan ia menampakkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari. Dan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan satu judul dalam khotbah saya adalah Masih Ada Harapan. Masih ada harapan bagi orang percaya. Nah, bagaimana Tuhan mengatakan di sini ketika ia sebelum naik ke surga, Tuhan telah menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya dan juga kepada banyak orang. Dan sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberkati para muridnya. Saudara-saudara, tentu sebagai manusia, Bapak Ibu, sedikit banyak muridnya pun mungkin sepertinya kehilangan. Ditinggal Tuhan naik ke surga. Saya percaya sedikit banyak hati, perasaan, pemikiran para muridnya tentu kehilangan. Yang biasa bersama-sama, di mana setelah Tuhan mati, mereka juga sempat kehilangan, bahkan juga menangis, sedih. Saudara-saudara, tetapi Tuhan bangkit, mereka bersukacita, ada harapan baru. Bapak Ibu, selama 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus menampakkan diri, mengadakan banyak hal-hal di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Saudara, tetapi kemudian Yesus terangkat ke surga. Tentu sebagai manusia, mereka kehilangan, mereka kehilangan sukacita selama 40 hari bersama-sama menikmati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian Yesus terangkat ke surga. Haleluya. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya ingin menyampaikan di sini masih ada harapan bagi orang yang percaya. Masih ada harapan bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, masih ada harapan bagi orang yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan, ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, yang berkata di sini adalah malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, masih ada harapan. Harapan yang pertama adalah sebagaimana firman Tuhan dikatakan, Yesus akan datang kembali. Haleluya. Ya. Jadi ketika perasaan para muridnya merasa kehilangan bagaimana Yesus terangkat ke surga, maka datanglah malaikat berkata kepada para muridnya. Saudara-saudara, ia menyampaikan bahwa Yesus akan datang kembali. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata Yesus akan datang kembali. Ini yang perlu kita harapkan. Kapan? Kita tidak tahu.
Alkitab berkata, malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu kapan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, ini yang kita nanti-nantikan. Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, di dalam kita menantikan Tuhan datang kembali, tentu kita harus melakukan sebuah kegiatan kita untuk melayani. Supaya waktu untuk menanti kedatangan Tuhan itu tidak membuat kita jenuh, bahkan putus asa. Karena kita menyadari waktu menanti itu adalah waktu yang sering menjenuhkan. Tetapi kalau kita mengisi waktu-waktu ini menanti kapan Yesus datang kembali dengan sebuah kegiatan di dalam Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat, saudara-saudara, maka waktu untuk kita menanti mengharapkan Yesus datang kembali bukanlah waktu yang menjenuhkan, tapi waktu yang menyenangkan. Ya, saudara. Jadi kita harus punya kerinduan, ya, bukan hanya kita minta berkat-Nya saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus punya kerinduan dalam hati ini. Kapan Yesus datang kembali? Karena firman Tuhan mengatakan begitu. Yesus akan datang kembali. Itu harapan yang pertama. Masih ada harapan, saudara-saudara. Kemudian harapan yang kedua adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara-saudara, harapan yang kedua adalah Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya. Firman Tuhan ini bisa mengobati kerinduan atau bisa mengobati rasa kehilangan para muridnya ketika melihat Yesus terangkat ke surga. Karena Yesus terangkat ke surga bukan sesuatu wisata ke sana, tetapi ada satu maksud dan tujuan, bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk kita sebagai murid Tuhan. Apa tujuannya? Menyediakan tempat di surga bagi kita. Ya. Saudara-saudara, jadi ketika murid-murid mendengar perkataan Tuhan ini, firman Tuhan ini, tahu bahwa Yesus terangkat ke surga, punya maksud, punya tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita. Tentu ini menjadi harapan besar buat kita. Saudara-saudara, ya. Makanya firman Tuhan katakan, jangan gelisah. Ya. Saya percaya ketika para murid melihat Yesus terangkat ke surga, betapa indahnya, tetapi hatinya juga ikut gelisah. Pikirannya merasa kehilangan. Saudara, bagaimana tidak biasa bersama-sama, baru saja merasa kesedihan ketika Yesus dikuburkan mati. Sukacita muncul ketika Yesus bangkit. Saudara, kemudian Tuhan terangkat ke surga. Tuhan naik ke surga. Betapa kehilangan para muridnya.
Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Karena Yesus terangkat ke surga, karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Ya, saudara, ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Ya, sungguh kita memang betul-betul sebagai anak-anak Tuhan. Bayangkan kita bisa merenungkan surga saja Tuhan sediakan ya, untuk kita. Surga saja Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, itu bagian Tuhan. Ya. Kita tidak boleh gelisah hati kita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak boleh gelisah hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ingat, Tuhan menjanjikan kepada kita ya bahwa Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga. Saudara-saudara, kemudian harapan yang ketiga adalah Yesus akan membawa kita ke surga. Itu. Sekali lagi saya katakan, Yesus akan membawa kita ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Tuhan bukan hanya sekedar menyediakan tempat, tapi Tuhan berjanji untuk datang kembali dan membawa kita ke surga. Ya. Tuhan berjanji untuk membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada, yaitu di surga. Saudara-saudara, luar biasa. Coba kalau kita renungkan ayat ini, Tuhan berjanji untuk datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan berada. Saudara-saudara, jadi kita ke surga itu tidak sendiri, dijemput. Ya, ayat ini berkata, Tuhan datang kembali untuk apa? Menjemput. Kalau tempatnya di surga sudah selesai, Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Menjemput kita supaya kita berada bersama-sama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Wah, ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Istimewa. Makanya tidak salah kalau anak-anak sekolah minggu menyanyi pujian Aku Istimewa. Iya, buktinya mana? Loh, kita ke surga dijemput loh saudara. Bayangkan, ya, kita ke surga dijemput. Ini Tuhan berjanji. Kapan ya? Tunggu saja. Saudara, tapi itu janji Tuhan yang perlu kita harapkan. Ya, jadi Yesus Kristus naik ke surga, janganlah gelisah hati kita. Masih ada harapan untuk kita. Harapan Tuhan kembali. Harapan Tuhan akan datang kembali. Saudara-saudara, dan Tuhan akan menjemput kita untuk ke surga. Ya. Ini harus kita syukuri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan begitu memperhatikan kita. Ya. Tuhan begitu memperhatikan kita. Kita dijemput oleh Tuhan untuk masuk surga. Ya. Bapak Ibu, makanya jangan takut mati. Ya. Jangan takut mati. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mau jemput,
ya sudah jemput saja. Tugas kita nanti terakhir ya, tugasnya ini bagian Tuhan. Tuhan akan datang kembali, ini bagian Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita, itu bagian Tuhan. Tuhan akan datang menjemput kita, itu bagian Tuhan. Ya, saudara-saudara, nanti terakhir bagian kita. Setelah Yesus terangkat ke surga, apa yang harus kita kerjakan? Itu. Dan yang keempat, ini harapannya Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Saudara, harapan kita ya, masih ada harapan karena Yesus Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan seorang penolong yang lain. Siapa itu? Yaitu Roh kebenaran. Siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ya, saudara-saudara, ini harus kita syukuri betul bahwa sesungguhnya Tuhan naik ke surga. Bukan hanya sekedar menyediakan tempat untuk kita. Tetapi juga Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan meminta kepada Bapa, firman Tuhan katakan, seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya. Yaitu Roh kebenaran yang Tuhan berikan untuk kita, untuk apa? Untuk menolong. Saudara-saudara, kita harus menyadari keterbatasan kita. Ya. Usia kita terbatas, kekuatan kita terbatas, harta apa yang kita miliki, apa yang kita punya juga terbatas, pengetahuan kita juga terbatas. Kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini yang begitu keras tanpa penolong, yaitu Roh penolong. Roh kebenaran, Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Ya, saudara, Tuhan memberikan kepada kita Roh penolong. Ya, jangan pernah putus asa. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan, kerjakan. Apa yang tidak mampu untuk dikerjakan, Tuhan telah memberikan kepada kita Roh penolong. Ya, saudara, dan bagian kita adalah dalam Injil Markus. Ya. Bagian kita adalah dalam Injil Markus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu tugas kita. Sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sambil menanti Tuhan menjemput kita dibawa ke surga, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh penolong untuk kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita, memberitakan Injil, karena firman Tuhan katakan Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda mujizatnya. Itu tugas kita. Saudara, oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita masih punya harapan. Ya.
Jangan pernah putus asa. Dalam segala keadaan, hadapi bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan telah memberikan kepada kita roh penolong. Dia akan memampukan kita untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Saudara-saudara, kalau kita melakukannya, tugas kita memberitakan Injil, bersaksi ya kepada siapapun. Beritakan Injil kepada suamimu, beritakan Injil kepada istrimu, beritakan Injil kepada anak-anakmu, beritakan Injil kepada mertuamu, beritakan Injil kepada tetangga-tetanggamu, kepada siapapun. Roh penolong menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami menyadari Tuhan telah memberikan perintah untuk kami sebelum Engkau naik ke surga. Tuhan, berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk memberitakan Injil, supaya kami boleh melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dan Engkau berkenan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, supaya Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah mereka juga boleh memberitakan Injil kepada siapapun yang mereka temui. Biarlah Roh Kudus terus menyertainya dan memberkatinya. Berkati seluruh jemaat-Mu, tetap berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan tolong memberkati dalam usaha pekerjaan dan rumah tangganya. Tuhan tolong memberkati dalam segala pergumulan mereka masing-masing. Kami percaya Roh Kudus, Roh penolong itu juga hadir bersama-sama di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kami mohonkan berkat bagi mereka yang sakit, kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang menghadapi persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga rumah tangga Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai ketemu ibadah di hari Minggu. Stay at home ya. Tuhan Yesus memberkati.